Pak, bisa. Bisa jelas ya, terdengar? Iya, bisa, Pak. Ya, jadi di minggu ini kita ketemu lagi ya untuk mata kuliah metode dan analisa numerik untuk pertemuan minggu ini. Apa saja yang akan diceritakan atau yang akan dibahas untuk metode analisa numerik sambil menunggu yang lainnya bergabung untuk masuk di virtual Zoom. Untuk metode analisa numerik ini ada beberapa hal yang bisa nanti didiskusikan atau dibicarakan. Yang pertama adalah mengenai teori regresi. Jadi kenapa hal ini dilakukan atau perlu dipelajari? Karena teori regresi ini atau teori regresi ini dapat berguna untuk melakukan prediksi atau perkiraan dari suatu data yang diketahui. Jadi kalau misalkan Anda melakukan atau melakukan pengumpulan data atau melakukan riset, data-data yang diketahui hanya sedikit, tidak terlalu banyak datanya, kemudian diolah secara regresi, lalu pada bagian tertentu Anda bisa mengetahui data yang belum diperoleh. Jadi tanpa melakukan pengambilan data atau tanpa melakukan pengujian ulang atau melakukan riset lagi, tapi dengan data-data yang sedikit bisa mendapatkan data-data yang belum diketahui. Bagaimana implementasinya atau penerapannya nanti di slide berikutnya ada penjelasannya. Kemudian untuk teori, untuk yang tadi mengenai regresi, nanti secara komprehensif atau lebih lengkapnya bisa mengeksplor lebih panjang lagi atau lebih banyak lagi di buku Applied Numerical Method, metode numerik menggunakan MATLAB. Toolsnya MATLAB, kemudian MATLAB itu hanya software ya, atau hanya tools yang bisa digunakan banyak. Bisa juga menggunakan Excel, Microsoft Excel selain menggunakan MATLAB. Secara sederhana atau secara mendasar atau fundamentalnya teorinya sama. Teori antara regresi linear untuk MATLAB, untuk regresi linear untuk software Excel itu sama. Yang membedakan nanti adalah membahasakannya ke dalam bahasa komputasi software-software tertentu. Ya, regresi itu banyak sekali modelnya atau jenisnya. Yang paling umum keluar adalah regresi linear, kemudian ada regresi polinom. Polinom ini kuadratik. Kuadratik itu bisa saja nanti polinomialnya ini dengan orde pangkat 3, orde pangkat 4, atau orde pangkat 5. Tapi yang diceritakan di bagian ini adalah orde 2 atau arti kuadratik. Jadi ordenya, derajat kuadratik 2. Kemudian ada regresi eksponensial. Lalu sederhananya seperti ini untuk memahami apa itu regresi. Ini adalah sebaran data ya. Jadi di bagian ini anggap saja atau misalkan Anda memiliki 5 buah data. Data pertama yang berwarna merah, data 1, kemudian data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Jadi ada 5 data atau 5 titik. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik ke-5. Jadi ada 5 data. Lalu yang jadi pertanyaan adalah berapa nilai yang ada di pertengahan ini? Di pertengahan ini dengan ini. Jadi kalau misalnya posisi kursornya itu ada di sini, di titik ini, berapa nilai datanya? Nah, itu yang tidak diketahui, yang tidak dimiliki. Kemudian kalau datanya ada di pertengahan ini, itu yang tidak diketahui.
Lalu kalau misalnya data yang di pertengahan ini itu yang tidak ketahui berapa data tersebut, dan yang ada data di ini juga sama seperti itu. Inilah fungsi dari regresi. Fungsi dari regresi itu adalah melengkapi data yang tidak diketahui atau tidak dimiliki dengan cara melakukan regresi secara linear. Lalu yang jadi pertanyaan, kira-kira menurut dari pengamatan dari gambar yang ditampilkan, garis warna apa yang paling mendekati 5 titik berwarna merah? Kira-kira garis apa yang paling mendekati 5 titik yang berwarna merah? Apakah garis berwarna merah sendiri, atau garis warna hitam, atau garis berwarna hijau? Ada yang bisa memperkirakan atau menebak atau menghitung kira-kira garis apa yang paling mendekati dari kelima titik ini? Ada 5 titik warna merah. Apakah garis berwarna merah, atau garis berwarna hijau, atau garis yang berwarna di sini warna hijau tua ya? Kira-kira apa? Warna merah, Pak. Ya, jadi yang paling mendekati, yang kalau paling dikatakan hampir mendekati atau mendekati, itu adalah garis yang berwarna merah. Kenapa dikatakan warna merah? Ya, bisa dilihat secara visual atau secara langsung, secara nggak usah hitungan matematik. Jadi secara sederhana aja, secara kasat mata. Titik ini paling dekat dengan ini, dengan garis warna merah. Kalau yang ini kan jauh ya jaraknya. Nah, ini jauh, kemudian ini jauh. Kemudian titik yang ini malah ada sebagian titiknya itu bersentuhan dengan garis. Yang ini jauh, yang ini jauh. Kemudian yang ini titik yang ketiga ini dekat dengan warna merah dan dekat dengan juga warna hijau, yang hijau tua. Kemudian yang ini pas tepat di warna hijau, tapi hanya satu. Sedangkan yang lainnya hanya ini mendekati, dan warna merah mendekati, dan yang ini tepat di warna merah dan warna hijau. Jadi yang lebih dominan atau lebih banyak yang hampir mendekati prediksinya adalah garis linear atau garis linear ya. Garis linear itu adalah garis lurus yang berwarna merah. Nah, garis warna merah inilah yang perlu diketahui persamaan garisnya. Berapa nilai persamaan garis dari garis warna merah tersebut? Nah, setelah mengetahui persamaan garis warna merah, berarti kita bisa memperkirakan titik yang ada di tengah sini, titik yang ada di pertengahan ini, titik yang ada di pertengahan ini, titik yang ada di pertengahan ini, itu diperkirakan nilainya berapa, walaupun nanti ada nilai error atau nilai selisih dari nilai tersebut. Itulah cara kerja atau teori sederhananya dari regresi linear, memperkirakan data-data yang belum diketahui dengan data yang sudah dimiliki untuk mendapatkan data-data yang belum ada. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui persamaan garis apa atau persamaan garis linear apa yang paling mendekati dari kelima titik tersebut. Jadi kalau di sini ada 5 titik, garis apa yang paling mendekati? Ternyata garis berwarna merah. Kemudian di slide selanjutnya, ya teorinya seperti ini. Kalau direpresentasikan ke dalam titik-titik, jadi ada 5 titik, ya 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi anggap saja ini ada 5 data percobaan, atau 5 data sampel, atau 5 data contoh atau pengukuran, atau hasil dari survei, dan lain sebagainya, atau data numerikal. Kemudian dari data-data tersebut, nah ini adalah teori, ya ini teori umum ya, atau teori sederhananya perkiraan dari
jarak ya, jarak antara 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini jarak dari sini ke sini berapa nilainya, ini tepat di sini, kemudian yang nilai ini ke sini, ke titik ini. Nah, itu adalah memperkirakan nilai errornya, berapa besar nilai errornya yang diprediksi oleh teori regresi secara linear. Kemudian setelah tahu cara seperti itu, maka ini adalah teori kesalahan sebagai fungsi dari A1 dan A0-nya, ya ini tinggal dimasukkan saja nilai-nilai tersebut. Kemudian untuk mendapatkan persamaan garis tadi, itu bisa dihitung dengan membuat dulu membuat ke dalam nilai regresi linear dengan persamaan rumusnya seperti ini, sigma Y1 min sigma A0 min sigma A1 dikali X1 sama dengan 0. Ini adalah teorinya, teori matematisnya seperti itu. Bagaimana prediksi regresi linear melakukan hitungan atau melakukan penghitungan. Persamaannya SPL, ini disingkat SPL. SPL itu sebut aja singkatan ya, sistem persamaan linear dalam A0 dan A1. A0 dan A1 itu, A0 itu adalah koefisien untuk persamaan satu, kemudian A1 untuk persamaan kedua. Kemudian data yang tadi ini adalah data ya. Jadi kalau dibalikkan lagi ke sebagai contohnya di sini. Nah, di sini adalah sebagai contoh, misalkan memiliki atau mempunyai data seperti ini, datanya seperti ini. Jadi ada satu, ini membacanya seperti ini ya. Data pertama ini adalah data 1, kemudian data kedua, data ketiga, data keempat, dan ini adalah data ke-5. Jadi ada 5 data yang diketahui. Data pertama, ini adalah data pertama, kemudian ini data kedua, ketiga, keempat, dan ini adalah data ke-5. Ini adalah data yang diketahui, lalu data yang sudah diketahui tersebut dibuat ke dalam bentuk tabulasi atau dibentuk ke dalam tabel tabulasi seperti ini, dimasukkan ke dalam tabulasi. Di tabulasi ini dimasukkan data-datanya, ya ini tinggal ditransformasikan saja, 0, 1, 3, 4, 6, ini 0, 1, 3, 4, kemudian 6, kemudian YI ya. Ini min 2, 0, 4, 7, 12. Kemudian X1 kuadrat. X1 kuadrat ini berarti adalah 0 dikuadratkan. 0 dikuadratkan ya 0, 1 dikuadratkan 1, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, 6 dikuadratkan 36, dan untuk X dikali XI dikali YI berarti ini dikali ini. Berarti 0 dikali min 2, 0, 1 kali 0 ya 0, 3 dikali 4 ya 12, 4 dikali 7, 28, 6 dikali 12, 72. Setelah data-data tersebut diperoleh, maka ini ditotal, dijumlah ya, dijumlah 0 ditambah 1, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 6, jumlahnya adalah 14. Sama juga dengan yang ini juga dijumlah, min 2 ditambah 0, ditambah 4, ditambah 7, ditambah dengan 12, hasilnya adalah 21, dan yang ini adalah 62. Ini juga sama, dijumlah, di total ya, dijumlah, ditambah 0, ditambah 0, tambah 12, tambah 28, tambah 72. Hasilnya adalah 112. Setelah mendapatkan total semua, maka dibuatlah persamaan SPL. SPL itu ya singkatan tadi,
S itu adalah sistem, P itu adalah persamaan, L itu adalah linear. Dalam format dalam format rumus atau persamaan dituliskan 5A0 plus 14A1 sama dengan 21. Di mana dapat angka 5? Angka 5 itu didapat adalah dari banyaknya data. Karena datanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dituliskanlah angka 5. Tapi kalau misalnya datanya ada 8, berarti ditulisnya 8 data. Kemudian 14 diperoleh dari total ini. Ini adalah totalnya. Totalnya adalah 14, maka dimasukkan ke koefisien A1. Nilainya adalah 14 sama dengan 21. 21 didapatkan dari nilai YI tersebut. Ini adalah YI. Jadi nilainya adalah 21. Lalu 14A0 sama masih mendapatkan dari nilai ini jumlah XI 14, kemudian ditambah dengan 62. 62 itu adalah total dari XI kuadrat. Jadi kalau XI dikuadratkan dijumlah, nilai totalnya itu adalah 62. Kemudian setelah 62 sama dengan 112. 112 itu adalah hasil dari ini. Yang ini adalah hasilnya, totalnya 112 dimasukkan di situ. Lalu yang jadi pertanyaan, ya ini kalau di pelajaran SMP atau pelajaran SMA, ya, mencari koefisien, ya, atau mencari berapa nilai A0 dan berapa mencari nilai A1, ya caranya ya mudah, ya tinggal dilakukan eliminasi, lalu disubstitusi, didapatlah nilai A0-nya itu adalah min 2,33, A1 2,33. Setelah mendapatkan ini, apakah sudah bisa mendapatkan persamaan SPL-nya, sistem persamaan linear? Ini hanya baru mendapatkan koefisien. Jadi baru mendapatkan koefisien A0 dan A1. A0 nilainya adalah negatif, minus ya. Min 2,33, 4 digit di belakang koma, min 2,33333, kemudian A1 2,333. Kemudian setelah itu dituliskanlah ke dalam persamaan linearnya seperti ini. Jadi min 2,333 ditambah 2,3333x. Jadi dimasukkan ke dalam persamaan, balik lagi ke atas, di bagian sini ada tadi. Jadi dituliskan seperti itu. Nah, ini adalah menggunakan persamaan ini. Jadi Y sama dengan A0 ditambah Y sama dengan A0 ditambah A1X. Jadi kalau yang perlu diingat adalah Y sama dengan A0-nya berapa? Min 2,33. Jadi Y sama dengan min 2,33 ditambah 2,3333X. Ini adalah A0 dan ini adalah A1, kemudian ini adalah X. Ini adalah persamaan garis untuk ini. Nah, ini adalah garisnya ya kalau digambarkan di sini. Ini adalah persamaan garis. Persamaan garisnya seperti apa? Persamaan garisnya adalah ini. Y sama dengan min 2,3333 plus 2,33X. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke Microsoft Excel. Jadi di Excel itu bisa diolah dengan hitungan cepat ya, sangat cepat sekali ya, nggak sampai 5 menit mungkin bisa selesai, tergantung kecepatan memasukkan datanya. Untuk tampilannya sudah keluar ya di layar. Sudah, Pak. Jadi ini data yang sama, ini sama ya seperti yang tadi. Contohnya seperti ini. Ini adalah contohnya seperti ini. Kemudian ya dimasukkan ke sini.
Terus dituliskan data-datanya ini dimasukkan data-data untuk X1 0 1 2 1 ini 1 kemudian 3 didapat dari sini, 4 dimasukkan dari sini, 6 dapat dari sini. Lalu ini adalah persamaan totalnya. Kan kalau di total 1 ditambah 3 4 ditambah 4 8 ditambah 6 adalah hasilnya 14. Lalu hasilnya sini. Kemudian setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka yang paling mudahnya adalah membentuk grafiknya. Karena ini sebagai contoh di sini sudah jadi ya grafiknya sudah jadi. Kita bagaimana mengeksekusi data ini? Nah, ini datanya hanya sampai situ aja datanya. Jadi ada 5 data. Data 1, data 2, kemudian data ketiga, data 4, dan data 5. Bagaimana mengeksekut atau menghitung 5 data yang sudah diketahui untuk mendapatkan persamaan regresi di Microsoft Excel atau Microsoft Excel ya. Caranya adalah ya sederhana, ya masukkan tadi nilai-nilainya, ketik, kemudian klik kursor atau di bagian sembarang titik ya di sini, klik aja di sini, kemudian lalu pindahkan kursornya ke insert. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memilih opsional atau pilihan scatter. Di sini ada tulisan scatter. Kemudian pilih yang bagian ini, scatter with smooth line and marker. Jadi klik di situ, scatter di sini, klik, nah, sampai keluar yang namanya kotak kosong ya. Di sini ada gambar kotak ya. Gambarnya terlihat ya. Untuk tampilannya terlihat jelas ya. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya, Ya, Pak, terlihat, Pak. jadi seperti ini. Kemudian klik di sini, lalu jalankan kursornya, pindahkan kursornya, klik kanan atau right klik, sehingga keluar select data, memilih data. Nah, di sini ada select data source dan ditambahkan di bagian ini kasih nama regresi linear. Nah, di sini linear atau ya namanya ya, kita sebut saja regresi linear. Kemudian X value itu adalah nilai untuk X. Berapa nilai untuk X-nya? Ini di blok kelima, data 1, data 2, data ketiga, data keempat, data kelima, sampai di situ. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan blok untuk data series Y value atau nilai Y-nya, kelima data 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di oke. Kemudian di klik di sini, nah, langsung akan keluar gambarnya. Ya, ini tinggal dirubah saja mau tampilannya seperti apa. Kalau ini dimodifikasi ya tampilannya bisa quick layout-nya dimodifikasi. Kemudian ini misalkan ini dihilangkan garis-garisnya. Lalu yang ini misalkan bisa diedit. Nah, ini diedit di sini, milih ya scatter atau memilih yang tampilan garis atau memilihnya yang berupa titik-titik. Misalkan yang digunakan adalah titik-titik, dan titik-titik tersebut data-datanya adalah, kalau diklik datanya adalah ini. Lalu ini bisa divariasikan lagi, misalkan ini adalah dikasih nama atau keterangan, edit text, katakanlah untuk namanya itu misalkan ini fungsi waktu, katakanlah misalnya adalah waktu, misalkan ini adalah waktu,
dalam satuan detik ya, atau sekon. Kemudian misalkan yang ini adalah data yang menjelaskan, katakanlah misalnya melakukan pengukuran untuk di sini ada nilai negatif, katakanlah misalnya tekanan atau pressure, atau melakukan mengukur tekanan dalam satuan, misalkan ini hanya contoh ya, misalkan data yang diketahui dalam satuan tekanannya Pascal. Kemudian diklik dan bisa dirubah-rubah lagi, mau berapa nilai ketebalan, nilai hurufnya. Ini tinggal hurufnya kalau dibuat lebih besar lagi, misalkan ini adalah 15, jadi lebih besar lagi tampilannya. Kalau terlihat grafiknya terlalu kecil, ini bisa dirubah-rubah lagi. 15, kemudian yang ini juga sama, misalkan ini dibuat menjadi lebih besar lagi, menjadi 20, biar terlihat jelas. Jadi seperti itu. Ini baru datanya, baru data yang diketahui ke 5.1, 2, 3, 4, 5. Tetapi belum diketahui persamaan garisnya. Jadi kalau persamaan garisnya itu, bagaimana mengetahui persamaan garisnya? Klik lagi data tersebut, ini diklik, lalu klik kanan atau right klik. Kemudian di bagian ini adalah menambahkan add trend line. Nah, di sini ada add trend line, ada pilihan yang namanya linear, ada pilihnya yang yang linear. Jadi di sini klik add trend line, di sini adalah pilihnya yang linear karena datanya yang diketahui adalah data linear. Kemudian bagaimana menampilkan persamaan atau equation yang diketahui dari titik-titik tersebut, persamaan linear, ya tinggal menghidupkan ini display equation on chart. Jadi nanti akan keluar persamaannya. Misalnya kalau ini dibesarkan, tulisannya menjadi katakanlah menjadi 15. Nah, ini adalah persamaan garis yang tadi. Ini adalah persamaan garisnya yang paling mendekati untuk kelima titik tersebut. Oke, sampai